Anda apa itu perizinan berusaha berbasis risiko? Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Online single submission berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus, dan juga badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas pada pelabuhan bebas. Online single submission berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu usaha mikro dan kecil dan non-usaha mikro dan kecil. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem online single submission tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Sedangkan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan risiko tinggi membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Usaha mikro dan kecil dengan risiko rendah diberi kemudahan berupa perizinan tunggal. Artinya NIB berlaku sebagai legalitas, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. SNI berupa sertifikat bina UMK, selanjutnya akan dilakukan pendampingan atau fasilitasi oleh Badan Standarisasi Nasional. Perizinan berusaha yang masih berlaku sebelum OSS berbasis risiko diterapkan tetap dapat digunakan. NIB tetap berlaku selama kegiatan usaha berjalan, artinya NIB tidak perlu diperpanjang. Ini adalah gambaran umum pemrosesan perizinan di kementerian atau lembaga. Pertama-tama calon pelaku usaha melakukan pemilihan bidang usaha yang sesuai dengan KBLI 2020 yang terdiri dari 5 digit. Setelah itu calon pelaku usaha melakukan pengisian data usaha. Pelaku usaha juga perlu mengurus izin lokasi darat, laut, atau hutan. Nantinya kementerian, lembaga, atau daerah akan melakukan verifikasi lokasi terhadap izin lokasi yang diajukan. Kemudian OSS RBA akan melakukan validasi tingkat risiko dari izin yang diajukan. Jika tingkat risikonya rendah, maka hanya akan diterbitkan NIB saja. Jika tingkat risikonya menengah rendah, maka pemohon izin hanya perlu membuat pernyataan mandiri. Kemudian OSS akan menerbitkan NIB dan sertifikat standar saja. Sedangkan untuk jenis usaha yang memiliki risiko menengah tinggi dan risiko tinggi, maka pemohon izin perlu memenuhi pemenuhan persyaratan dasar. Selanjutnya kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah akan melakukan verifikasi persyaratan dasar yang diajukan oleh pemohon izin. Selanjutnya pemohon izin harus mengajukan pemenuhan persyaratan sektoral. Kemudian kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah akan melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan sektoral tersebut. Jika semuanya sudah dipenuhi, maka OSS RBA akan menerbitkan NIB dan izin.